Sebelumnya, Miss Rani ingin mengucapkan selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 8 SMP Budi Cendekia Islamic School. Jadi, walaupun kita belajar di rumah, harus tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran hari ini, Miss Rani akan membahas tentang materi di bab pertama kelas 8, yaitu pola bilangan. Yuk kita simak. Alangkah baiknya sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu apa manfaatnya. Jadi, apa sih manfaat dari belajar materi pola bilangan? Oke, layar di samping ini merupakan sedikit manfaat dari banyaknya kita mempelajari materi pola bilangan. Contohnya yang pertama adalah biliar. Kalau kalian pernah lihat atau pernah tahu, penyusunan bola biliar itu menerapkan materi pola bilangan dari yang paling atas hingga paling bawah. Dia tersusun dengan menggunakan pola bilangan. Nah, yang kedua contohnya kalau kalian pernah pergi ke suatu acara, melihat tumpukan-tumpukan gelas air minum ditumpuk secara rapi, cantik, secara estetik, itu menggunakan penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Termasuk yang ketiga contohnya di sini tukang buah. Kalau kalian sering beli buah ke mall, ke pasar, atau di pinggir jalan, itu menyusun buah-buahnya itu menggunakan penerapan materi pola bilangan juga secara tidak langsung. Jadi banyak kan manfaat dari materi pola bilangan. Oke, pada bab pertama di materi pola bilangan terdapat 4 subbab. Apa aja? Subbab yang pertama kita akan membahas materi apa pola bilangan itu sendiri. Jadi apa pengertiannya? Kita juga bisa mencari formula dari pola bilangannya. Formula itu rumus ya, rumus suku ke N. Nanti kita akan mempelajari semuanya dan macam-macam pola bilangan. Dan yang kedua, subbab yang kedua kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kalau kalian masih ingat sewaktu SD, kalian pernah belajar loh. Dan yang subbab ketiga itu tentang materi barisan dan deret geometri. Jadi ada aritmatika, ada geometri. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas materi tentang penerapannya dari barisan dan deret itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi apa saja yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita pada materi pola bilangan itu sendiri. Jadi disimak ya. Oke, kita masuk pada subbab yang pertama di materi pola bilangan. Jadi di subbab yang pertama kita akan mempelajari materi tentang mencari rumus formula suku ke N dari pola bilangan itu sendiri. Dan yang kedua kita akan membahas apa saja macam-macam dari pola bilangan. Disimak ya. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu apa sih? Ingat nggak? Nah, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Jadi ketika suatu bilangan dibagi dua, itu hasilnya koma, maka dia bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan ganjil, masih ingat kan dimulai dari berapa? Ya, bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan yang tidak habis dibagi dengan bilangan 2 itu adalah bilangan ganjil. Paham ya? Oke. Formula atau rumus suku ke N dari suatu bilangan ganjil adalah 2N-1, di mana N adalah bilangan asli. Tadi N itu apa sih? Ya, N adalah pola ke-nya atau suku keberapanya gitu. Kita lihat ya contoh nih.
kita buktikan apakah benar rumus 2n-1 adalah formula dari pola bilangan ganjil. Coba kita lihat. Pola ke n sama dengan 2 kali n min 1. 2n itu artinya 2 kali n ya Kak. Nah, pola yang pertama atau pola yang ke-1. Pola yang ke-1 untuk bilangan ganjil adalah 1 dong. Nah, pola ke-1 pada bilangan ganjil adalah 1. Berarti kita coba masukkan nilai 1-nya ke dalam nilai n-nya, atau kita substitusikan nilai 1 ke dalam nilai n-nya. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 kali 1, 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Benar ya, pola ke-1 pada bilangan ganjil adalah 1. Nah, pola kedua pada bilangan ganjil adalah 3. Ya kan, setelah 1, 3. Nah, kita cek. Pola kedua pada bilangan ganjil adalah 3. 2-nya kita substitusikan ke dalam n-nya. Berarti 2 dikali dengan 2 dari pola ke-nya dikurang dengan 1. Jadi dikali dulu baru dikurang. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi benar ya, pola kedua pada bilangan ganjil adalah 3. Benar ya? Nah, kita coba buktikan lagi pola ketiga pada bilangan ganjil. Pola ketiga pada bilangan ganjil adalah 5. Kita buktikan ya. Pola ketiga pada bilangan ganjil adalah 5. Berarti 3-nya kita substitusikan karena pola ketiga. Kita substitusikan ke dalam n-nya. Berarti 2 dikali dengan 3 dikurang dengan 1. Dikali dulu ya, karena kan perkalian dulu. Kali bataku, kali bagi tambah kurang. Berarti 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Berarti pola ketiga sama dengan 5. Benar ya? Nah, berarti kalau pola keempat sama dengan 2 dikali dengan 4. Iya, karena n-nya 4. Dikurang dengan 1. Berarti 2 kali 4, 8. Dikurang 1, 7. Berarti benar kan pola keempat sama dengan 7. Jadi kalau Miss Rani tanya pola bilangan Oke, masih dengan materi pola bilangan ganjil, berbeda dengan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita mencari nilai pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, sampai dengan pola ke-n untuk pola bilangan ganjil. Kalau yang ini masih sama tentang pola bilangan ganjil, hanya ini adalah untuk mencari rumus jumlah suku ke-n dari pola bilangan ganjil. Jadi tadi kalau kita mencari angkanya dari pola keberapa, kalau yang ini mencari jumlahnya sampai pola keberapa. Contoh yang pertama, misalkan nih, jumlah 2 bilangan ganjil yang pertama. Jumlah 2 bilangan ganjil yang pertama, kita tahu dong bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, bilangan ganjil dimulai dari 1. Berarti kalau jumlah 2 bilangan ganjil pertama, berarti 1 sama 3 adalah 2 bilangan ganjil yang pertama. Nah, jumlahnya berapa 1 sama 3? Ya tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti jumlah 2 bilangan ganjil yang pertama adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 4 kita bisa tulis dengan menggunakan rumus dari jumlah suku ke n. Rumus jumlah dari suku ke n adalah n pangkat 2. Berarti 4 kita ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Gitu. Nah, kita coba lagi. Jumlah 3 dari bilangan ganjil yang pertama. Bilangan ganjil yang pertama kan 1. Dimintanya 3 bilangan. Berarti 1, 3, dan 5. Nah, jumlah 3 bilangan ganjil yang pertama, berarti jumlahnya berapa tuh ketiga bilangan ganjil itu? 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti jumlah 3 bilangan ganjil yang pertama adalah 9.
9. 9 kita ubah menjadi bilangan pangkat. 9 bilangan pangkat berapa? 9 bilangan pangkat dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang jumlah bilangan 4 bilangan. Jumlah 4 bilangan ganjil yang pertama. Nah, kita ingat-ingat 4 bilangan ganjil yang pertama itu apa saja? 1, 3, 5, 7. Nah, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 7 adalah 16. 16 bilangan pangkat berapa? Bilangan pangkat 4, 4 pangkat 2. Nah, kalau yang ditanya misalkan jumlah bilangan, tentukan jumlah 20 bilangan ganjil yang pertama. Banyak dong, ya kan? Kita nggak mungkin jajarin satu-satu, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, itu capek. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu N pangkat 2. Nah, berarti jumlah 20 bilangan ganjil yang pertama tinggal kita pangkatkan saja. Berarti 20 dipangkat 2 sama dengan 400, atau 10. Jumlah 10 bilangan ganjil pertama, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Gitu ya anak-anak, ngerti sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pola bilangan ganjil. Yang pertama, hitunglah jumlah dari 12 bilangan pertama bilangan ganjil. Nah, kita coba diketahui N-nya berapa? N-nya 12. 12. Kenapa 12? Karena yang ditanya jumlah dari 12, berarti N-nya sama dengan 12. Ditanyanya apa? Ditanyanya jumlah suku ke-12. Berarti jumlah suku, bukan suku ke-12 berapa, tapi jumlah suku ke-12 berapa. Rumusnya apa? Rumusnya untuk jumlah suku ke N pada bilangan pola bilangan ganjil adalah N pangkat 2. Kita jawab. Kalau 12 kan lumayan banyak angkanya. Kalian boleh 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai dia itu banyak, ya kan? Sampai dia 12. Banyak kan? Misalnya itu lelah, misalnya nggak mau. Misalnya mau pakai rumus aja, misalnya ingat rumusnya. Rumusnya adalah N pangkat 2, ya kan? N pangkat 2 untuk mencari jumlah suku ke-12. N pangkat 2 berarti 12 pangkat 2 sama dengan 14. Ya, maaf. Sama dengan 12 pangkat 2 artinya 144. 12 pangkat 2 itu 12 dikali 12 sama dengan 144. Paham sampai sini anak-anak? Oke, kita lanjut ke lanjut ke materi pola bilangan genap. Bilangan genap apa sih anak-anak? Bilangan genap adalah bilangan yang habis ketika dibagi dengan bilangan 2. Berarti kalau bilangan genap dimulai dari berapa? Dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, yaitu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 2. Nah, coba kita tentukan rumus suku ke N dari bilangan genap. Kita tahu nih, di sini udah ditulis rumus suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2N. 2N, N-nya adalah pola ke-nya ya. 2 pola ke-1 berarti N-nya 1. 4 pola kedua berarti N-nya 2. 6 pola ketiga berarti N-nya 3. Terus kita coba ya, kita buktikan apakah benar 2 kali N adalah pola dari rumus suku bilangan genap. Nah, pola ke-1 coba ya, 1 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Benar ya, pola ke-1 sama dengan 2. Terus pola kedua berarti 2 kali 2 berarti 4. Berarti benar ya, pola kedua dari bilangan genap adalah 4.
Terus pola ketiga berarti 2 dikali dengan 3, N-nya kan 3, berarti sama dengan 6, berarti benar ya. Terus yang terakhir nih, pola keempat, yaitu 2 kali 4, berarti sama dengan 8. Itu adalah rumus suku ke N dari pola bilangan genap. Kita simpulkan, berarti rumus suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2 dikali dengan N-nya. N adalah pola ke-nya atau suku keberapanya. Paham ya? Oke, lanjut. Tadi kita menentukan sukunya atau pola ke-nya. Misalkan pola ke-1 berapa nilainya, atau suku ketiga nilainya berapa, suku keempat nilainya berapa. Nah, itu untuk mencari suku ke N-nya, yaitu 2 dikali N. Nah, kalau kali ini misalnya akan membahas tentang jumlah dari pola bilangan genapnya. Misalkan nih, jumlah dua bilangan genap yang pertama, seperti kayak bilangan ganjil yang tadi. Nah, untuk rumusnya ini udah ditulis, yaitu N dikali N plus 1. Berarti kalau ada rumus seperti ini, yang dikerjakan adalah di dalam kurung dulu. Berarti N plus 1 dulu dikerjakan, baru hasilnya dikalikan dengan nilai N. Nah, kita coba contoh yang pertama nih. Misalkan jumlah 2 bilangan genap yang pertama. Jumlah 2 bilangan genap yang pertama. 2 bilangan genap yang pertama. Bilangan pertama genap adalah 2. Berarti 2 bilangan, berarti 2 dan 4 setelahnya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Paham ya? 6 adalah dari 2 kali 3. Oke, sekarang jumlah 3 bilangan genap yang pertama. Jumlah 3 bilangan genap yang pertama. 3 bilangan, berarti dimulai dari berapa? Dari 2 ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. 12 adalah 3 kali 4. Kita bisa tulis 3 kali 4. Kenapa kita harus buat seperti 3 kali 4, 12, 6 adalah 2 kali 3? Karena kita ingin menentukan rumusnya. Kita ingin membuktikan apakah benar N kali N plus 1 adalah rumus dari pola bilangan genap. Dan misalkan yang ketiga nih, jumlah 4 bilangan genap yang pertama. Jumlah 4 bilangan genap yang pertama berarti 2, 4, 6, 8 dijumlahkan, hasilnya adalah 20. 20 adalah 4 kali 5 gitu. Nah, secara urut lihat, dia berurut kan. N adalah nilai pola ke-nya. Misalkan pola kedua berarti N-nya 2 dikali dengan N plus 1, berarti nilai belakangnya itu selalu dia bertambah 1 kan, ya kan? Karena yang depan selalu sama dengan pola keberapanya, yang di belakangnya dia selalu bertambah 1 dari jumlah N-nya. Nah, makanya itu adalah rumus dari jumlah bilangan genap. Gitu. Paham ya sampai sini? Mari kita lanjut. Oke, lanjut ke materi pola bilangan genap. Bilangan genap apa sih anak-anak? Bilangan genap adalah bilangan yang habis ketika dibagi dengan bilangan 2. Berarti kalau bilangan genap dimulai dari berapa? Dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Yaitu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 2. Nah, coba kita tentukan rumus suku ke N dari bilangan genap. Kita tahu nih, di sini udah ditulis rumus suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2N. 2N, N-nya adalah pola ke-nya ya. 2 pola ke-1 berarti N-nya 1. 4 pola kedua berarti N-nya 2. 6 pola ketiga berarti N-nya 3. Terus kita coba ya, kita buktikan apakah benar 2 kali N adalah pola dari rumus suku bilangan genap. Nah, pola ke-1 coba ya, 1 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Benar ya, pola ke-1 sama dengan 2.
Terus pola kedua berarti 2 kali 2, berarti 4. Berarti benar ya, pola kedua dari bilangan genap adalah 4. Terus pola ketiga berarti 2 dikali dengan 3, n-nya kan 3. Berarti sama dengan 6. Berarti benar ya. Terus yang terakhir nih, pola keempat, yaitu 2 kali 4. Berarti sama dengan 8. Itu adalah rumus suku ke N dari pola bilangan genap. Kita simpulkan, berarti rumus suku ke N dari pola bilangan genap adalah 2 dikali dengan N-nya. N adalah pola ke-nya atau suku keberapanya. Paham ya? Oke, lanjut. Tadi kita menentukan sukunya atau pola ke-nya, misalkan pola ke-1 berapa nilainya, atau suku ketiga nilainya berapa, suku keempat nilainya berapa. Nah, itu untuk mencari suku ke N-nya, yaitu 2 dikali N. Nah, kalau kali ini misalnya akan membahas tentang jumlah dari pola bilangan genapnya. Misalkan nih, jumlah dua bilangan genap yang pertama, seperti kayak bilangan ganjil yang tadi. Nah, untuk rumusnya ini udah ditulis, yaitu N dikali N plus 1. Berarti kalau ada rumus seperti ini, yang dikerjakan adalah di dalam kurung dulu. Berarti N plus 1 dulu dikerjakan, baru hasilnya dikalikan dengan nilai N. Nah, kita coba contoh yang pertama nih. Misalkan jumlah 2 bilangan genap yang pertama. Jumlah 2 bilangan genap yang pertama. 2 bilangan genap yang pertama. Bilangan pertama genap adalah 2. Berarti 2 bilangan, berarti 2 dan 4 setelahnya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Paham ya? 6 adalah dari 2 kali 3. Oke, sekarang jumlah 3 bilangan genap yang pertama. Jumlah 3 bilangan genap yang pertama. 3 bilangan, berarti dimulai dari berapa? Dari 2 ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. 12 adalah 3 kali 4. Kita bisa tulis 3 kali 4. Kenapa kita harus buat seperti 3 kali 4, 12, 6 adalah 2 kali 3? Karena kita ingin menentukan rumusnya. Kita ingin membuktikan apakah benar N kali N plus 1 adalah rumus dari pola bilangan genap. Dan misalkan yang ketiga nih, jumlah 4 bilangan genap yang pertama. Jumlah 4 bilangan genap yang pertama berarti 2, 4, 6, 8 dijumlahkan. Hasilnya adalah 20. 20 adalah 4 kali 5 gitu. Nah, secara urut lihat, dia berurut kan. N adalah nilai pola ke-nya. Misalkan pola kedua berarti N-nya 2 dikali dengan N plus 1. Berarti nilai belakangnya itu selalu dia bertambah 1 kan, ya kan? Karena yang depan selalu sama dengan pola keberapanya, yang di belakangnya dia selalu bertambah 1 dari jumlah N-nya. Nah, makanya itu adalah rumus dari jumlah bilangan genap. Gitu. Paham ya sampai sini? Mari kita lanjut. Ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan pola bilangan ke-101 pada pola bilangan genap. Coba kita identifikasi, diketahui N-nya berapa? N-nya yang ditanya pola bilangan ke berapa? Pola bilangan ke-101, berarti N sama dengan 101. Terus yang ditanya pola ke-101 pada bilangan genap. Nah, yang ditanya pola ke-101 berapa nilainya? Bukan jumlah ya. Berarti rumusnya adalah 2 kali N. Beda, kalau jumlah dia N dikali N plus 1, ingatkan yang tadi. Nah, kalau pola ke-101 berapa angkanya? Itu adalah 2 kali N. Nah, kita jawab. 2 kali N sama dengan berarti 2 dikali 101 sama dengan 202.
Sehingga kesimpulannya pada pola ke-101 pada bilangan genap adalah 202. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah pola bilangan. Nah, jumlahnya nih, jumlah pola bilangan ke-101 yang pertama pada bilangan genap. Jadi kita harus hitung jumlahnya berapa. Kalau kita urut, kita tulis nih, kita manual ngerjainnya. Berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 101. Pegel kan? Banyak ya. Nah, kita ingat rumusnya. Rumusnya adalah N dikali N plus 1. Sehingga kita coba substitusikan N-nya sama dengan 11. Berarti 101 dikali dalam kurung 101 ditambah 1. Dikerjakan dulu yang dalam kurungnya. Berarti 101 dikali 102. Sama dengan, berarti jawabannya adalah 10.302. Jadi kesimpulannya, jumlah pola bilangan ke-101 yang pertama pada bilangan genap adalah 10.302. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu dimulai dari 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, kita sudah melihat nih rumus dari suku ke N atau pola ke N dari pola bilangan segitiga adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi yang di atas dulu dikerjain, baru dibagi 2. N dikali N plus 1 dibagi 2. N kali N plus 1 tadi pola bilangan apa kalau ingat? Iya, N kali N plus 1 adalah jumlah dari pola bilangan genap dibagi 2. Nah, coba kita lihat. Ini gambarnya. Suku pertama terdapat satu bola hitam. Suku yang kedua terdapat 3 bola warna hitam. Ya kan, bener dong. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 3. Sesuai dong dengan yang di atas pola bilangan angkanya. Terus pola ketiga ada 6, 3, 2, 1 ada 6. Nah, pola yang keempat ada 10, 4, 3, 2, 1, ya kan? Pola keempat dimulai dari 4, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi ada 10. Nah, berarti kalau pola ke-10 maka kita harus ngitung, kita harus gambar lingkarannya sebanyak berapa. Pegel kan? Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Itu untuk mencari jumlah banyaknya bola pada pola ke-10 atau pola keberapa yang ditanya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita coba langsung ke contoh soal ya, biar makin ngerti. Oke, contoh soal yang pertama untuk pola bilangan segitiga. Soalnya adalah tentukan suku pola bilangan ke-10 pada pola bilangan segitiga. Nah, diketahui N-nya berapa? N-nya 10, karena yang ditanya pola ke-10. Nah, berarti di pola ke-10 ada berapa bola? Gitu. Nah, ditanya nih suku ke-10-nya, kita jawab ya. Rumusnya apa? Kan kita nggak mungkin dong kita gambar satu-satu. Habis ya waktunya, memakan waktu yang banyak kalau kita harus menggambar lingkaran itu. Kita ingat-ingat rumusnya. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, kita substitusikan nilai 10. Substitusikan itu artinya masukin. Kita masukin nilai N-nya, berarti 10 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 10 dikali 11 dibagi 2. Nah, sampai sini karena dia perkalian, kita boleh coret salah satu
kalau perkalian, ada operasi perkalian di atasnya, kita boleh coret salah satu yang bisa dibagi dengan bilangan yang di bawah. Nah, 10 sama 11, mana yang bisa dibagi dengan 2? Oh, 10, berarti 10 dan 2 sama-sama kita coret. Berarti sama-sama dibagi 2. Yang di atas 10 bagi 2 hasilnya 5, yang di bawah 2 bagi 2 hasilnya 1. Kenapa enggak 11 yang dicoret? Karena 11 tidak bisa dibagi 2, ya. Nah, dan 11 nggak boleh dicoret karena 10-nya udah dicoret. Jadi cukup salah satunya saja. Berarti hasilnya 5 dikali 11 sama dengan 55. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Oke, pola bilangan persegi yang keempat. Dari macam-macam pola bilangan. Nah, pola bilangan persegi itu dimulai dari 1, 4, 9, 10, 25 dan seterusnya. Nah, kita bahas ya satu-satu. Nah, untuk rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah N pangkat 2. N pangkat 2 di mana N-nya adalah bilangan asli. Nah, kita coba lihat dalam bentuk gambarnya seperti apa, karena tidak terbayangkan pola bilangan persegi itu kayak apa sih gitu kan. Pola ke-1 itu ada satu bola. Terus suku kedua itu ada 4 bola, di mana bawahnya 2, atasnya 2, ya kan. Terus pola ketiga, wow, dia ada 3 kan, artinya 3 kali 3 9 kan. Terus pola yang keempat dia ada 16, dan pola kelima ada berapa? Ya tinggal 5 kali 5 kan, 25, karena rumus dari suku ke N untuk pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. Jadi kalau 100 berarti 100 pangkat 2, yaitu 10.000 gitu, dan seterusnya. Bisa ya sampai sini ya untuk pola bilangan persegi. Coba kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal pola bilangan persegi. Nah, soalnya tentukan suku pola bilangan ke-20 pada pola bilangan persegi. Nah, diketahui N-nya berapa? Ya, N-nya 20. Ditanya suku ke-20, berarti tinggal disubstitusikan dalam rumus. N pangkat 2 berarti 20 pangkat 2. Berarti pola bilangan suku ke-20 adalah 400. Dari 20 pangkat 2. Sampai sini paham? Mari kita lanjut. Kita lanjut ke materi pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang dimulai dari 1, 6, 12, 12 dan seterusnya. Nah, coba kita cek nih. Rumus suku ke N-nya apa? Rumus suku ke N-nya adalah N dikali N plus 1, dengan N-nya adalah bilangan asli. Nah, kita belum tergambar seperti apa sih pola bilangan persegi panjang. Nah, coba kita lihat nih gambarnya seperti apa. Suku ke-1 itu ada satu bola hitam, ya kan? Suku kedua dia ada 6, yaitu 3 dan 2, ke atasnya 2, ke sampingnya 3, kan dia ada 6. Terus pola ketiga, ke atasnya 3, ke bawahnya 4, ke kanan kirinya 4, berarti dia ada 12 kan. Nah, berarti kalau pola keempat, berarti ke atasnya 4, ke bawahnya, ke kanan kirinya 5, berarti 20 kan. Nah, ada rumusnya. Kalau pola ke 10, kita nggak mungkin gambar hitam-hitam terus satu, ya kan, capek. Nah, berarti pola suku ke N adalah N kali N plus 1. Berarti kalau pola ke 10 berarti tinggal dimasukin aja. 10 dikali 10 tambah 1. 10 kali 11 adalah 110. Itu adalah pola bilangan dari persegi panjang. Mari kita ke... Nah, pola bilangan persegi panjang contoh soalnya. Tentukan suku pola bilangan yang ke-20 pada pola bilangan persegi panjang. Diketahui N-nya berapa? Ya, N-nya 20. Karena kan yang ditanya 20, pola ke-20, maka N-nya sama dengan 20. Nah, kita jawab ya. N dikali N plus 1 adalah rumus dari pola bilangan persegi panjang. N-nya 20, berarti diganti nih N-nya dengan 20, berarti 20 dikali 20 ditambah 1, berarti 20 dikali 21, berarti jawabannya adalah
420 pada pola bilangan ke-20 persegi panjang. Sampai sini paham ya? Jadi kalau pola bilangan 100 ya tinggal 100 kali 101 dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Kalau kalian dulu waktu kelas 7 pernah belajar sedikit lah tentang segitiga Pascal itu apa. Nah, coba kita bahas sekarang ya. Pola bilangan segitiga Pascal yang paling atas nilainya 1. 1 adalah baris yang pertama. Nah, lanjut ke bawah. Ke bawahnya 1 dan 1 kiri kanan. Itu adalah baris yang kedua. Nah, baris yang ketiga adalah 1, 2, 1. Dari mana duanya? Dari 1 tambah 1. Berarti ke bawahnya 2, tengah-tengahnya. Terus yang selanjutnya baris keempat, yaitu 1 ujungnya, ujung kanan, ujung kiri 1. Nah, tinggal diisi yang tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya ada 2. Berarti kan dia 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Jadi dari atasnya dia dijumlahkan. Nah, baris yang kelima pun seperti itu. Ujungnya 1, ujung lagi 1. Berarti kita isi bawahnya. 1 tambah 3 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi ujung ke ujung hasilnya 1 ya, tetap 1. Nah, berarti kalau baris ke berapa ya? Banyak kan? Nah, kita kan nggak bisa kita menulis sebanyak, misalkan tentukan baris ke 100, itu kan banyak sekali dan itu rasa pegel ya kalau ngitung. Nah, dia ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N dikurang 1. Nah, 2 pangkat N dikurang 1 ini adalah jumlah ya, jumlah dari misalkan baris pertama nilainya berapa, jumlah dari baris kedua, berarti kan 1 tambah 1, 2. Baris ketiga jumlahnya berapa, berarti 1 tambah 2 tambah 1. Baris keempat jumlahnya berapa, 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, baris ke N itu berapa? Nah, rumusnya adalah ini, 2 pangkat N dikurang 1. N-nya adalah baris keberapanya yang ditanya. Sampai sini paham kan ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan jumlah bilangan pola bilangan ke-7 pada materi segitiga Pascal. Diketahui N-nya berapa? Ya, N-nya 7 karena yang ditanya pola ke-7. Nah, kita jawab ya. Kita tahu rumus suku ke N pola bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat N dikurang 1. N itu pangkat ya. Nah, karena yang ditanya 7, maka N sama dengan 7. Berarti 2 pangkat 7 dikurang 1. Berarti 2 dipangkatkan dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya bukan 2 kali 6. Artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Berarti jawabannya adalah 64. Sampai sini paham? Ya, materinya sampai sini ya. Oke. Cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Kita bisa simpulkan belajar hari ini. Di video kali ini kita membahas tentang apa itu manfaat pola bilangan. Kita juga membahas macam-macam dari pola bilangan. Ingat tidak, pola bilangannya ada berapa macam? Ya, kita coba sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Yang kedua ada pola bilangan genap. Dan pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap memiliki 2 rumus ya. Masing-masing punya 2 rumus, yaitu rumus suku ke N-nya dan rumus jumlah suku ke N-nya. Dan yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga juga berbeda dengan pola bilangan ganjil dan genap. Dia hanya ada satu rumusnya saja, yaitu rumus suku ke N-nya. Tidak ada rumus jumlah suku ke N-nya. Ada, tapi nanti waktunya kalian akan belajar. Di kesempatan kali ini kalian belajarnya hanya sampai step sini saja. Terus yang keempat pola bilangan persegi, dan yang kelima pola bilangan persegi panjang, dan yang terakhir adalah
pola bilangan segitiga Pascal. Itu adalah materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, sampai sini mohon direview kembali, dicatat ulang ya rapi di buku tulis. Nah, jangan lupa nanti Miss Rani akan share link tugasnya untuk dikerjakan ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan males, kita harus tetap rajin meskipun kita belajar dari rumah. Oke, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Kita bisa simpulkan belajar hari ini. Di video kali ini kita membahas tentang apa itu manfaat pola bilangan. Kita juga membahas macam-macam dari pola bilangan. Ingat tidak pola bilangannya ada berapa macam? Ya, kita coba sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Yang kedua ada pola bilangan genap. Dan pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap memiliki dua rumus ya. Masing-masing punya dua rumus, yaitu rumus suku ke n-nya dan rumus jumlah suku ke n-nya. Dan yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga juga berbeda dengan pola bilangan ganjil dan genap. Dia hanya ada satu rumusnya saja, yaitu rumus suku ke n-nya. Tidak ada rumus jumlah suku ke n-nya. Ada, tapi nanti waktunya kalian akan belajar. Di kesempatan kali ini kalian belajarnya hanya sampai step sini saja. Terus yang keempat pola bilangan persegi, dan yang kelima pola bilangan persegi panjang, dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Itu adalah materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, sampai sini mohon direview kembali, dicatat ulang ya rapi di buku tulis. Nah, jangan lupa nanti Miss Rani akan share link tugasnya untuk dikerjakan ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan males, kita harus tetap rajin meskipun